Saya kira Presiden Republik Indonesia adalah orang paling sibuk di Republik ini ya. Itu sebabnya dia bilang di awal 2014 Pak Jokowi menyampaikan tidak ada visi misi menteri. Betul. Yang ada visi misi presiden. Banyak presiden untuk sholat di Jumat di istana atau di Istiqlal. Tapi presiden tidak mau. Beliau langsung menuju lapangan. Lapangan untuk pidato di dalam pertemuan itu. Salam paradoksis. Chanakya adalah seorang tokoh besar di mana banyak sekali referensi tentang kepemimpinan dunia mengambil sumber atau inspirasi darinya. Ia adalah sastrawan dan juga desainer tata pemerintahan yang mumpuni di zaman Chandragupta. Nah, kalau kita cari bandingannya di seluruh kekaisaran yang pernah ada di bumi ini, sulit sekali untuk menemukan sosok seperti Chanakya atau Kautilya. Namun di antara tokoh, terutama tokoh Hindu yang kita punya saat ini, tidak salah jika saya mereferensi senior saya, guru saya, dan juga sekaligus teman sahabat saya, Agung Aridwipayana sebagai Chanakya 5.0. Swastiastu. Anak saya nomor 1 tuh namanya Chanakya, Mahavira Chanakya ya. Putra. Artinya apa? Artinya Chanakya itu menjadi inspirasi Jung Aridwipayana dari dulu, dan saya tidak salah mereferensi beliau sebagai Chanakya Kekaisaran Nusantara. Jung Suksma Niki. Terima kasih sudah diundang juga. Wah, dari dulu kita request beliau itu tunda-tunda ya nyati luar waktunya biasa. Ya. Jadi saya perkenalkan sedikit tentang beliau yang meskipun mubazir tapi sebagai sebuah keumuman, beliau adalah koordinator staf sus presiden. Kita tidak tahu juga posisi beliau nanti, dan mudah-mudahan masih tetap di lingkaran satu istana. Beliau adalah supplier bagi berbagai ide-ide besar Presiden Jokowi, mulai dari pidato pertama pengukuhan beliau di tahun 2014 hingga banyak sekali pidato-pidato Pak Jokowi besar lainnya dikreasi atau diinisiator oleh beliau. Jom, kita mulai dari fungsi staf sus. Jadi, apakah salah kalau orang melihat bahwa staf sus itu adalah supplier dari ide-ide besar di balik pemerintahan Pak Jokowi? Terus, Jom. Itu mungkin terlalu GR ya, gede rumongso nanti kita. Saya adalah skrup kecil dari semua hal yang menopang bekerjanya Presiden Jokowi. Karena beliau adalah orang yang punya pengalaman dan juga pemikiran yang luar biasa, bahkan sekarang dalam politik itu sering kali dilabelkan sebagai Grandmaster atau Master of Politics ya. Bagi saya, peran-peran yang saya ambil itu adalah bagian dari orkestrasi informasi, data, analisis yang disampaikan ke Presiden. Jadi Presiden punya banyak sekali orang-orang sekitarnya, think tank yang bekerja untuk Presiden gitu. Sebelum ke sana, Ji, apa sebenarnya yang di balik layar yang bisa diceritakan tentang staf sus ini, dan seperti apa sebenarnya suplai informasi ke RI1? Iya, saya mulai dengan 2013. 2013 itu saya diminta menjadi bagian dari tim 11. Tim 11 itu dibentuk untuk merekomendasikan melakukan analisis calon presiden dari PDI Perjuangan waktu itu, dan saya bagian dari akademisi yang waktu itu bersama Cornelis Lee, ada Andi Wijayanto dan teman-teman yang lain dari berbagai kampus. Intinya memberikan analisis alternatif terhadap beberapa hal yang sudah dimiliki tentu saja oleh Ketua Umum PDI Perjuangan saat itu, pada Bu Mega. Bu Mega ya.
Setelah itu saya gabung juga di tim transisi tahun 2014 setelah terpilihnya Pak Jokowi. Dan bulan Desember 2014 saya diminta menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Waktu itu Pak Jokowi belum punya staf khusus. Jadi Presiden waktu itu belum memutuskan memiliki staf khusus Presiden. Sehingga saya lebih membantu Menteri Sekretaris Negara. Fungsinya sama sebenarnya, membantu Presiden tapi melalui Menteri Sekretaris Negara. Apa urgensi waktu itu, Jung? Lebih pada penyiapan bahan-bahan yang akan digunakan oleh Presiden. Saya kira Presiden Republik Indonesia adalah orang paling sibuk di Republik ini ya. Banyak sekali kegiatannya, mulai dari pidato, kemudian memimpin rapat kabinet, ketemu sama tamu, tentu kemudian ada konferensi pers. Itu semua bagian yang harus disiapkan melalui penyiapan oleh tim komunikasi Presiden waktu itu. Tim komunikasi Presiden menyiapkan bahan-bahan yang digunakan oleh Presiden dalam memimpin rapat sampai pidato. Dan saya kira itu pengalaman yang berharga karena waktu itu di istana tidak ada unit khusus yang membantu secara dekat Presiden. Yang membantu itu adalah strukturnya ada sekretariat kabinet dan sekretariat negara. KSP belum ada waktu itu. Baru pertama kali di era Pak Jokowi 2014. Sehingga menyiapkan bahan itu lewat sekretariat negara. Ya lebih bahan pidato macam-macam itu sekretariat negara. Dan kita tahu sekretariat negara itu asal pengisiannya dari birokrat kan. Belum tentu punya pemikiran yang sama atau bahkan bahan substansinya belum tentu memang tune in dengan Presiden atau sama dengan apa yang diinginkan Presiden. Karena itu dibuat tim komunikasi Presiden dan kita mengkomunikasikan apa yang sudah kita rumuskan itu kepada Presiden. Dan selain itu kita juga mengkonsolidasi komunikasi Presiden di dalam istana. Itu ada beberapa unsur yang menjalankan fungsi komunikasi. Di Setcap itu ada bagian komunikasinya, deputi komunikasi di Seknek ada, Setpres ada komunikasinya, di KSP ada komunikasi. Jadi ini yang mengkonsolidasikan berbagai unit yang menjalankan fungsi komunikasi sehingga ada narasi tunggal yang dibangun oleh Presiden. Ketika Presiden menyampaikan sesuatu, sudah ada narasi tunggal yang terkonsolidasi di istana. Saya kira itu yang peran-peran awal yang saya jalankan. Satu, penyiapan substansi pidato dan lain-lain dari Presiden, narasi untuk Presiden. Yang kedua adalah mengkonsolidasi komunikasi di internal istana. Dan itu bentuknya masih bentuk koordinasi ya. Nah sekarang dalam pemerintahan yang akan datang dan sudah dibuat perpresnya dan diisi badan komunikasi kepresidenan. Yang lebih dikonsolidasikan lagi dalam bentuk badan. Tapi fungsi itu sebenarnya sudah dijalankan selama kurang lebih 10 tahun terakhir dengan orkestrasi yang sudah dibangun. Jadi yang kami lihat sebagai orang luar ini ya, jadi sisi kelemahan mendasar dari kabinet Pak Jokowi ketika awal itu memang dari sisi komunikasi. Karena tidak seperti presiden-presiden sebelumnya yang menunjuk jubir, Pak Jokowi juga beberapa kali menunjuk jubir, tetapi rasanya kok tidak jalan. Ini bagaimana impresi dari Jung sebagai orang dalam? Presiden memang orang yang simpel ya. Artinya dalam narasi beliau lebih suka narasi yang sederhana dan kemudian pendek. Itu cirinya, pendek, sederhana. Pendek itu menyebabkan saya yang terbiasa membuat pidato yang panjang, itu terpaksa harus membuat dalam bentuk yang pendek. Sehingga dalam pidato pendek itu kita buat dalam kurun waktu ya dengan cepat, itu perubahan-perubahan yang acara demi acara kan, dan itu disampaikan dalam waktu singkat oleh Presiden. Nah, dulunya biasa membuat panjang, akhirnya harus menyesuaikan dengan gaya Presiden yang pendek kan. Dan idenya sederhana. Ide-idenya sederhana supaya mudah dipahami
oleh masyarakat, oleh audiens yang beragam itu. Itu ciri Presiden Jokowi gitu. Sehingga pidato presiden bisa lebih pendek daripada pidato menteri gitu. Karena tadi keinginan presiden pesannya harus kuat. 3 poin atau 4 poin kunci yang utama gitu. Sehingga orang bisa memahami apa yang disampaikan oleh presiden. Ini bukan suatu yang mudah. Iya. Apalagi pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan biasanya kan panjang sekali. Di era sebelumnya kan panjang sekali sampai 1 jam, 1,5 jam. Gitu. Di era Pak Jokowi harus lebih pendek. Sehingga perlu reformulasi pemikiran supaya lebih padat. Nah, satu hal lagi tentang gaya Pak Jokowi dengan bahasa simbol itu kan memerlukan kecerdasan khusus bagi tim komunikasi untuk menerjemahkan itu. Nanti dijawab Jung nanti setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa, kita sampai ke sesi kedua. Kali ini tadi kita berhenti di memaknai simbolisasi yang acap kali diberikan oleh Presiden Jokowi. Jung, gimana menerjemahkan simbolisasi melalui kadang beliau menggunakan selain gestur juga pakaian atau yang lain lah? Ya, memang itu kita melihat cara berkomunikasinya itu dengan berbagai cara. Artinya bergaya, tidak hanya perlu disampaikan secara verbal, tapi juga simbolik. Simbolik itu penting supaya orang bisa memberikan interpretasi dan memperbincangkan juga. Sebenarnya sekarang konteks kita berada dalam era digital, netizen menjadi bagian dari dunia sekarang. Ketika orang memakai atau menggunakan simbol tertentu kan diperbincangkan. Dan menarik tafsir itu iya. Ketika menarik, memperbincangkan, jadi perbincangan itu akan semakin penting dalam dunia yang sekarang terdigitalisasi. Itu genuine dari beliau ataukah Presiden itu? Ya. Jadi cara berpakaian, kemudian apa simbol-simbol yang diungkapkan. Misalnya pidatonya menunjukkan pada simbol tertentu, menunjuk pada sesuatu hal yang akhirnya membuka ruang interpretasi. Kemudian yang paling penting juga background, tempat, suasana, konteks itu. Jadi sesuatu yang juga penting dalam optik publik gitu. Jadi menurut saya Presiden berkomunikasi dengan cara yang beragam. Dan itu menurut saya ada tim yang mengarahkan itu. Tidak, Presiden justru yang menjadi sesuatu orang yang kita juga belajar di cara Pak Jokowi, karena Presiden kan punya tipe, setiap Presiden punya tipe yang berbeda cara berkomunikasi. Dan memang ada yang efektif, ada yang tidak. Mungkin ada yang merasa bahwa verbal itu lebih efektif. Tapi bagi Pak Jokowi verbal sesuatu poin, tapi jangan terlalu panjang. Orang menangkap maksudnya dengan tipe bahasa yang sangat sederhana narasinya, dan simbol-simbol juga penting sehingga orang memperbincangkan dan menangkap dengan baik. Nah, Jung, ada di antara pusaran transisi yang tidak mudah itu, terutama di tahun 2015 ketika dengan PDIP kita tahu, dan juga waktu Gatot Nurmantio yang berselancar. Bagaimana menerjemahkan itu dalam sebagai upaya solutif tawaran kepada Presiden? Iya, situasi yang dihadapi memang dinamis ya. Kalau kita lihat dalam kurun waktu 10 tahun, Presiden tidak terlepas dari berbagai momentum peristiwa yang memang menantang kepemimpinannya, menguji kepemimpinan. Bahkan fait accompli ya? Iya, artinya awal-awal pemerintahan kan justru tidak dalam situasi yang ideal, mudah itu. Satu, Presiden waktu 2014 minority presiden, karena
di DPR itu dikuasai oleh kekuatan yang berbeda dengan presiden. Betul. Itu yang pertama. Kedua, situasi ekonominya juga tidak baik-baik amat gitu. Situasi ekonomi di mana ekspor komoditas mengalami penurunan, dan juga pada saat itu kita tahu APBN 2015 itu didesain oleh Pak SBY 2014, sehingga tidak sepenuhnya bisa menjadi bagian dari apa yang sudah dirumuskan oleh Pak Jokowi kan. Termasuk waktu itu ketidaksetujuan SBY untuk menaikkan harga BBM. Iya, salah satu itu yang kemudian membuat Pak Jokowi mengambil putusan yang tidak populer karena untuk menyehatkan APBN, karena subsidi BBM sangat tinggi, sangat besar sekali. Dan situasi itu terus terjadi gitu. Artinya kalau tidak 10 tahun ya momentum politiknya kita bisa lihat. Waktu itu memang ada pilihan-pilihan yang tidak populer yang membuat approval ratingnya turun, tapi presiden man of action. Dia selalu ketika turun dia cari cara supaya membuat kemudian apa yang jadi keputusannya diterima oleh secara politik maupun secara publik. Dan itu terjadi dalam 10 tahun terakhir ini. Momentumnya di awal 2015 kita tahu hubungannya di parlemen juga reorganisasi konsolidasi kekuasaan itu terjadi, termasuk penunjukan Kapolri waktu itu, pengangkatan Kapolri, perubahan-perubahan juga muncul di Golkar. Kemudian juga 2016 ada Ahok. Jadi setelah konsolidasi berhasil, misalnya 2015-16 terjadi peristiwa Ahok. Kemudian baru Ahok selesai, sudah mulai pemilu 2019 kan? Selesai 2019 COVID terjadi 2020. Padahal waktu itu rekonsiliasi terbangun 2019 yang menjadi kompetitor utamanya dalam 2 pemilu bisa masuk. Sekarang itu fase yang reorganisasi kekuasaan yang politik yang mungkin tidak ada bandingnya di dunia ya. Artinya oposisi yang 2 kali pemilu itu bisa masuk dalam pemerintahan. Yang ada pada kutub yang betul-betul diametral ketika diametral dan keras sekali. 2014 itu pertarungannya sangat keras. 2014-2019 apa istilah kita, kampret dan cebong kampret gitu kan, itu sampai ke bawah. Iya, sampai bahkan apa namanya mengancam integrasi kita. Nah, justru itu pertanyaan kami selaku awam itu. Jadi bagaimana ide Pak Jokowi di tahun 2015 muncul ketika fait accompli dari PDIP ketika itu, dan muncul untuk mendatangi kubu Prabowo sebagai satu upaya yang bargain lah yang luar biasa. Itu dari mana ide itu? Ya, beliau adalah orang yang man of action ya. Dia langsung bekerja, dia tidak hanya pada diskurs pemikiran, tapi dia coba cara membangun hal yang penting dalam politik sebenarnya balancing of power. Itu salah satu cara atau strategi yang saya kira tidak khusus ya, tapi semua melakukan hal yang sama. Ketika perimbangan politik itu terbangun, maka ada opsi, ada alternatif, sehingga tidak monolitik, tidak bisa stuck, tidak berhenti, tapi ada opsi. Nah, itu bisa dilakukan kalau ada balancing of powers. Balancing powers adalah penyimbangan kekuatan supaya tidak betul-betul bisa menjadi satu referensi tunggal dalam politik itu. Nah, itu saya kira bisa dilakukan dengan sangat baik, bahkan melakukan rekonsolidasi lagi. Hubungan dengan PDIP dibangun, kemudian dengan seluruh kekuatan politik termasuk Golkar. Golkar waktu itu kan berada dengan berbeda politik, tetapi sejak itu bisa dilakukan rekonsolidasi secara politik, tentu dikaitkan dengan internal karena waktu itu Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden kan. Dan itu terjadi dan berhasil sampai 2016. Di sanalah kalau kita lihat kehebatan seorang tukang kayu ini. Artinya begini, dari yang nobody dalam dunia politik itu menjadi sekarang ya kita diakui atau tidak, beliau ini sebagai master main, di samping itu profesor politik lah yang level dewa. Dan itu terjadi ketika bagaimana konsolidasi partai itu dari orang yang non partai itu bisa diorkestrasi demikian baik, demikian hebat. Nah, puncaknya itu ketika
Golkar di bawah Setia Novanto itu, bagaimana riak ketika itu, Jung? Sebelum masuk ke situ, kita tahu bahwa dalam jagat politik Indonesia darah biru politik penting. Tapi ini orang yang memang tidak punya darah biru kan, dia bukan bagian dari keluarga politik. Betul. Di awal. Yang kedua, pengalaman politik yang terjadi di dua daerah sudah memberikan satu pemahaman politik yang lebih bagus dan tambah intuisi politik, termasuk di Solo dan Jakarta. Di Solo keadaannya sama, awalnya minority, tetapi kemudian di periode kedua dia bisa mencapai majoritas dukungan persen. Itu artinya memanfaatkan energi kekuatan rakyat untuk untuk memenangkan pertarungan politik. Dan yang ketiga, waktu situasi minority itu kan juga hubungan dengan DPRD juga harus memainkan seni tertentu kan, termasuk di Solo dan Jakarta. Di Jakarta juga presiden waktu itu Pak Jokowi sebagai gubernur DKI membuat apa yang disebut dengan e-budgeting sebagai cara dia membangun satu hubungan negosiasi dengan DPRD dalam relasi yang lebih memastikan supaya apa yang jadi agendanya berjalan. Nah, ini saya kira pengalaman cukup kaya ya bagi Pak Jokowi, sehingga ketika jadi presiden dia cukup punya pemahaman bagaimana politik itu bekerja dan bagaimana strategi atau seni untuk menghadapi situasi tertentu. Dan itu dijalankan oleh Pak Jokowi dan pendekatan yang dia pakai itu efektif gitu. Satu sisi menggunakan energi rakyat sebagai bahan kekuatan untuk berhadapan dengan elit-elit politik di satu sisi, di sisi lain elit politik dipaksa untuk menerima itu karena kekuatan rakyatnya makin memberikan dukungan melalui approval rating yang tinggi. Tidak ada opsi lain kecuali ikut presiden gitu, karena dia mampu untuk mendapatkan dukungan rakyat. Yang ketiga juga dalam strategi beliau juga menggunakan kekuatan dari lawannya, jadi seperti Aikido ini untuk menyerang lawannya. Nanti kita akan masuk ke sana, Jung, termasuk juga tuduhan dalam tanda petik kooptasi terhadap partai-partai politik yang dilakukan tukang kayu ini dengan detail setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kita sampai ke sesi 3. Sekarang kita detail kepada kelihayan si tukang kayu ini untuk mengambil alih dari yang nobody tadi menjadi penguasa di berbagai partai politik. Jung, artinya dari sisi dia bukan orang politik untuk melihat ini, tetapi dari kecerdasan yang ditampilkan oleh beliau Pak Jokowi terlepas dari kontroversi Pilpres kemarin, ada satu gambaran besar yang beliau ingin capai dengan berbagai impian beliau di 2045, terus dengan menggunakan strategi politik terutama dalam menguasai dalam tanda petik partai-partai politik ini. Maksudnya adalah bagaimana tujuan bangsa nasional untuk mencapai kesejahteraan sosial itu dijadikan tujuan bersama pun oleh partai-partai politik yang yang harus dilayani. Artinya bagaimana strategi beliau ini untuk menurunkan ego partai politik untuk mencapai kesejahteraan bersama ini kan bukan tugas yang mudah. Bagaimana penerjemahan Jung selaku orang dalam? Iya, pertama memang perlu share vision ya, karena langkah ini saya kira dilakukan Pak Jokowi di awal pemerintahan, bahwa dia membagi visi dia tentang pemerintahan yang ingin dia bangun itu kepada masyarakat dan juga pada terutama di dalam pemerintahan itu sendiri.
yaitu menteri dan juga birokrasi. Itu sebabnya dia bilang di awal 2014 Pak Jokowi menyampaikan tidak ada visi misi menteri, betul. Yang ada visi misi presiden. Yang kedua, dia mau mengumpulkan eselon 1 dan 2 dalam pemerintahan dia, dalam birokrasi pemerintahan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai visi dia. Dia mengumpulkan gubernur dan kepala daerah seluruh Indonesia. Artinya dia memulai dengan membagi visi dia tentang apa yang harus menjadi prioritas. Terutama dia bicara soal prioritas yang akan dibangun pemerintah itu. Budget yang ada terbatas. Kalau dulu semuanya terbagi, semua dapat rata, sekarang harus ada prioritas. Betul. Money Follow Program. Itu yang istilah yang 2014 dia lakukan. Bahwa uang itu atau budget itu mengikuti prioritas dari presiden gitu. Apa yang jadi prioritas presiden, ke situlah. Nah, disitulah dia mulai menekankan infrastruktur, kenapa infrastruktur, kemudian membangun competitiveness melalui perombakan reformasi struktural, kemudian juga pembangunan SDM. 3 hal yang penting menurut saya di periode pertama. Dan itu dijalankan. Karena masa kerja presiden kan 5 tahun. Dia harus berpacu dengan waktu, dan salah satu cara untuk memastikan energi terkonsolidasi budgetnya. Diprioritaskan kepada hal yang ingin dituju. Infrastruktur ya semua harus budget itu difokuskan ke situ. Bukan berarti yang lain tidak dijalankan. Termasuk reformasi struktural dan juga SDM. Dan ini secara terus-menerus dikawal melalui keputusan-keputusan kabinet. Sehingga rapat kabinet itu sangat sering sekali rapat kabinet untuk memutuskan hal-hal yang menjadi hambatan. Kalau ada hambatan segera diselesaikan. Sehingga 5 tahun pemerintahannya sampai 2019, infrastruktur yang sudah terbangun juga bisa kita rasakan. Reformasi struktural dan lain-lain juga sedang dijalankan waktu itu. Penyederhanaan prosedur dan lain-lain. Nah, itu membutuhkan satu konsolidasi di internal pemerintah. Termasuk partai politiknya. Nah, kemudian dengan partai politik gitu. Kalau tidak disupport dengan baik, ini akan tidak jalan. Oleh karena itu perlu satu model hubungan dengan partai politik melalui kekuatannya di DPR yang baik. Gitu. Nah, bargain ini kita tahu sendiri bahwa partai politik dengan birokrasi yang dipenuhi dengan segala hormat, kita harus menggunakan istilah Bromo Corah dan para anasir-anasir dengan agendanya yang sendiri-sendiri. Bagaimana sinkronisasi antara dua kepentingan yang sekilas bertolak belakang ini dari? Nah, itu yang menjadi masalah karena nature partai politik kita ini kan berada dalam konteks yang tentu sekarang di reformasi ini menjadi satu kekuatan yang tidak tertandingi karena sumber rekrutmen politik dari partai politik, kemudian pengambil keputusan utama dari partai politik. Sehingga ada yang menyebutkan sebagai necessary evils, gitu. Setan yang diperlukan. Betul. Tetapi itu tidak harus bersama partai politik, karena walaupun tadi ada segala persoalan dengan partai politik, tapi partai politik menjadi kekuatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada demokrasi sonder partai, kan? Partai harus menjadi bagian dari demokrasi. Nah, cuma membangun satu partai yang sehat dan hubungan dengan partai dan DPR yang sehat itu yang perlu dirumuskan gitu. Nah, nature partai politik dalam konteks tertentu memang dalam realitasnya itu logik awalnya memang logika elektoral, tetapi juga ada logika yang memang saya kira ini bagian dari studi politik yang sudah dilakukan oleh disertasi Mas Koskrindo Arbardi, Partai Kartel. Ya, itu menunjukkan bahwa walaupun partai itu beragam, tetapi ada kepentingan yang sama dari partai politik itu. Nature-nya itu. Dan itu yang kemudian dalam tanda petik dimanfaatkan celah itu oleh presiden untuk. Iya, dalam konteks itu ada kebutuhan partai untuk selalu mendapatkan resources negara. Betul. Dia tidak ada partai yang mau jadi oposisi. Betul. Kecuali beberapa partai yang terpaksa mau jadi oposisi.
Tapi sebagian partai ingin tetap punya akses terhadap sumber daya, baik itu sumber daya jadi kabinet, menjadi wamen pun dia mau, atau di dalam akses ke dalam APBN ya. Dan tentu itu salah satu hal yang menjadi logika kerja partai, politik partai. Dan dalam konteks ini ya Presiden ada titik itu, tetapi visi platformnya harus jalan. Ya. Jadi memang tapi ini berarti kan tidak semua skenario by design. Tapi bagian dari tadi kepentingan logika politik partai yang juga bertemu dalam konteks tertentu dengan ini gitu. Sehingga akhirnya konsolidasi politik bisa dibangun, tidak ada yang partai yang mau jadi oposisi dalam pengertian yang betul-betul oposisi. Ya, menariknya kan di sana juga. Artinya posisi undang-undang partai politik menempatkan parpol itu yang maha kuasa lah misalnya. Artinya semua melalui partai politik. Di sisi lain, kemudian kita tahu bahwa strategi untuk mengalahkan dalam tanda petik partai politik itu dengan orang non darah biru itu kan juga tidak gampang. Nah, disinilah kelihayan Pak Jokowi itu untuk memberikan umpan pancingan dengan mereka masuk ke kabinet, ya tentu dengan berbagai macam dosa-dosa yang harus dimilikinya. Kemudian itu dipergunakan dalam tanda petik untuk entah itu kita tahu lah ya, dalam realita politik itu tentu pasti ada penyanderaan dalam tanda petik, dan itu berlangsung dengan sangat halus. Bagaimana itu pendapat publik? Bagaimana Jung? Ya, dua hal yang berbeda ya. Proses hukum dengan proses politik demokrasi itu kan dua ranah yang beda. Logik hukum adalah dia berdasarkan due process of law, dia memang ada proses hukum yang harus bekerja, tetapi politik ya demokrasi berjalan dengan logika yang berbeda. Jadi nggak bisa serta-merta digunakan. Jadi kalau sekarang dalam konteks politik pasca reformasi, kan kekuasaan itu polisentrik. Tidak ada orang yang menguasai satu dominan secara monolitik gitu. Siapa bisa kontrol KPK? Nggak ada yang bisa kontrol KPK. Proses due process of law dalam kepolisian atau kejaksaan itu mempunyai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ke publik. Jadi nggak bisa serta-merta bisa terkendalikan oleh satu kekuatan satupun untuk memaksakan. Dan terbukti menteri-menteri Pak Jokowi juga banyak yang terkena kasus korupsi dan kemudian akhirnya diproses dan Pak Jokowi tidak ada upaya untuk menahan itu. Justru di situ pertanyaannya juga. Artinya sebagai tim komunikasi, artinya bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini, karena tuduhannya saat ini adalah semua dikontrol oleh Presiden. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa tidak ada satu lembaga pun yang sesungguhnya tidak atau terlepas dari pengaruh partai politik. Dan bahkan kalau misalkan kita tahu KPK, kepolisian dalam itu kan dipilih oleh partai juga. Exactly. Tapi bagaimana menjelaskan ini ke publik bahwa sebenarnya kita tidak sampai ke sana lah ininya kooptasinya. Tapi jangan dijawab sekarang juga, nanti dijawab. Oke. Oke, misalnya kita sampai ke sesi keempat, kita masih di seputaran bagaimana mengorkestrasi politik, terutama politik partai itu pentingnya mengakomodir kepentingan partai itu sedemikian sehingga itu menjadi smooth bertemu antara keduanya, kepentingannya dia masuk dan kemudian kepentingan negara tetap jalan. Bagaimana ini Jum? Artinya dicerita di belakang layar. Iya, setiap presiden punya tuntutan yang berbeda ya terkait dengan ini, dan model penyelesaian mengorkestrasi ini juga beragam atau satu sama lain berbeda. Kalau dulu Pak SBY punya sekber, partai itu yang pada akhirnya juga dikunci oleh sekber itu. Sekber itu jadi salah satu yang kemudian justru menjadi lebih
mendrive beberapa hal secara politik gitu, dan itu keleluasaan ruang bagi presiden terbatas. Presiden Jokowi ini punya cara-cara yang juga agak berbeda. Kalau di awal memang tidak serta-merta ada upaya pemisahan antara menteri dengan partai. Jadi misalkan kabinet ya. Iya, artinya betul-betul kalau mau jadi menteri tidak terlalu banyak konsentrasi menghabiskan waktunya di partai. Tapi kebutuhan perkembangan politik itu akan fase konsolidasi penting sekali. Bagaimana membangun komunikasi presiden ke partai itu. Nah, justru di situ titik poinnya, Jom. Artinya bagaimana sampai keputusan itu? Artinya kesadaran Pak Presiden bahwa kemudian dengan menjadikan seorang ketua partai pembantunya itu merupakan satu prestasi sendiri. Situasi politik yang dihadapi. Dan juga itu akhirnya belajar dari apa yang sudah berlangsung ya. Bahwa memang perlu ada komunikasi atau link antara presiden dengan partai politik. Cara membangun link kan sangat dekat adalah ada orang partai di kabinet. Dan itu sudah menjadi bagian. Tetapi orang partai di kabinet ini kan belum tentu orang yang punya power yang cukup di partainya sendiri. Karena belum tentu dia punya kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi bagian dari arah pemerintahan itu di partainya. Dan itu sebabnya mengapa kemudian ada perubahan, akhirnya fungsi-fungsi kunci di partai itu ada dalam kabinet. Dan ini memang muncul juga dalam kepentingan partainya. Partai ya, pemimpinan partai juga berkepentingan ada di pemerintahan gitu. Karena ada akses yang akan diperoleh ketika dia duduk dalam pemerintahan. Misalnya contoh kecilnya ya terekspos. Ya kan? Jadi ketua partai belum tentu terekspos media loh. Menjadi menteri kan terekspos media. Gitu. Yang kedua bisa ke daerah kan, bisa policy-nya juga, kebijakan dan lain-lain. Jadi ada aspek-aspek yang insentif elektoral yang memang didapat oleh figur partai di dalam pemerintahan, apalagi top leader partainya gitu. Nah saya kira itu bagian dari sesuatu yang berkembang. Bukan by design tetapi berkembang dalam itu memerlukan kecerdasan yang mengalir dan itu visi yang muncul. Artinya ketika dia dalam pemerintahan dia kan pasti tahu apa yang menjadi keinginan dari pemerintahan itu, arahnya kemana gitu. Kalau dia berada di luar kan dia nggak memahami itu. Kalau dalam pemerintahan dia mengetahui betul, oh ini presiden arahnya adalah untuk kepentingan ini rakyat gitu, untuk membangun ini gitu. Termasuk untuk kejadian terakhir dengan dalam tanda petik pengambil alihan Golkar ini, bagaimana menurut Jun? Proses Golkar kan agak berbeda itu. Proses reorganisasi dan rekonfigurasi Golkar itu kan sebuah tradisi 5 tahunan yang terjadi ya. Dia mengekor kekuasaan ya? Iya, 2004. Ketika Abak Tanjung, siapa yang nyangka Abak Tanjung yang punya jasa yang kuat sekali terhadap partai Golkar saat itu pasca dan pemenang Soeharto ya waktu itu, dan dia membuat Golkar baru kan. Tapi akhirnya rekonfigurasi terjadi dan bahkan muncul 2 partai dari proses itu, Hanura dengan Gerindra. Ketika Pak Wiranto keluar dari Golkar, kemudian Pak Prabowo bikin Gerindra, itu kan hasil dari rekonfigurasi di Golkar. Kemudian tahun 2009 Surya Paloh bikin Nasdem. Situasinya dinamis. Tahun 2014 split 2. Agung Laksono dan Rizal Bakri. Ini kan situasi Golkar memang sangat dinamis secara internal karena kelompok-kelompok faksionalisme di dalam partai itu bisa bertemu atau bisa mereka berkompetisi. Gitu. Dan itu hebatnya menurut saya dan menurut kami. Jadi keberadaan Pak D ini itu mampu meredam semua bibit-bibit konflik yang dimiliki yang sangat yang kita sebut sebagai bahaya laten Golkar itu. Saat ini kan nyaris tidak ada itu riak-riak kepada Bahlil itu. Iya, maupun Golkar mendapatkan benefit dari pemerintahan. Kalau kita lihat 2019, 2014 sampai 18 kan menteri dari background Golkar juga banyak gitu.
kemudian dan mengambil posisi kunci. 2019 juga seperti itu. Nah, jadi intinya adalah Golkar mendapatkan benefit elektoral juga dari 2014 terhadap apa yang terjadi, dan memang situasi politik bisa sangat dinamis. Setelah 2019 itu apa yang terjadi di internal Golkar juga sangat dinamis walaupun tidak muncul ke permukaan gitu. Termasuk misalkan mundurnya Erlangga terakhir ini, kita tidak bisa memutuskan atau mengambil kesimpulan itu ujug-ujug terjadi tanpa melihat bagaimana misalkan dukungan waktu diberikan kepada Prabowo itu dengan dalam tanda petik setengah hati. Ya, termasuk itu isunya kan persoalannya sudah panjang. Artinya terjadi sebelum pemilu dan setelah pemilu terjadi gitu. Rekonfigurasi di dalam itu yang harus kita lihat bagaimana perubahan-perubahan di dalam dan juga sangat kaitannya dengan eksternal itu seperti apa. Dengan cara seperti itu kita memahami bahwa ini jangan semua dalam tanda kutip menjadi faktor Jokowi gitu. Justru itu maksud saya adalah kenapa Pak D ini dijadikan sasaran tembak yang demikian empuk dari 2009 sampai 2019 bahkan hingga kini. Maksud saya adalah kenapa publik itu, mungkin sebagian dari publik enak sekali menggunakan pledoi tukang kayu ini sebagai penyebab dari semua kekacauan ini. Apa kira-kira? Iya, faktor Jokowi kan faktor yang penting ya. Approval rating tinggi. Salah satu cara untuk menurunkan pengaruhnya dan menurunkan approval rating itu. Tetapi itu hampir seperti cabang tetuko kan? Artinya begitu diserang itu makan approval rating. Nah itu kan artinya kan orang diserang kan dianggap bukan diam, dia melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau kita lihat data yang muncul dari berbagai lembaga survei kan menunjukkan tingkat dukungan politik itu di second period ini, periode kedua, justru selalu berada di dalam kurun antara 50 sampai 70 gitu. Walaupun up and down gitu. Tetapi intinya bahkan tahun 2022 bisa sampai 70 paling tinggi sekali gitu. Dan itu sangat jarang sekali terjadi bahwa presiden di periode kedua, di akhir masa pemerintahan, bahkan di periode kedua, biasanya presiden Amerika Serikat itu di periode kedua akan kecenderungan curve turun gitu. Tetapi kalau Presiden Jokowi bahkan di akhir pemerintahnya ketika presiden terpilih sudah ada masih terlalu tinggi gitu. Nah ini menjelaskan bahwa ada faktor relasi hubungan yang kuat itu yang dibangun dari dukungan misalnya lapisan masyarakat paling bawah yang happy terhadap Pak Jokowi maupun dari persepsi yang dilihat itu program-program yang dibangun yang itu dampaknya pada masyarakat bawah itu ada termasuk kemiskinan ekstrim bisa mendekati 0%, kemudian instrumen-instrumen kesejahteraan itu mengalir ke bawah. Itu kan proses politik yang penting gitu, walaupun bansos, tapi bansos itu kan larinya ke bawah, lapisan ke bawah. Daripada dia tidak menjadi satu instrumen yang bisa berdampak pada masyarakat. Nah, pelayanan kesehatan juga dilakukan. Kemudian berbagai program-program yang punya dampak kepada masyarakat, perhutanan sosial, kemudian juga PKH, kemudian juga berbagai pelayanan reformasi pendidikan, dan juga infrastruktur. Itu semua dirasakan, bukan sekedar angka statistik gitu. Nah, kalau itu betul kuat sekali di bawah, sehingga sandaran Pak Jokowi memang dari kelompok masyarakat lapisan bawah yang merasakan. Maupun lapisan menengah itu belum tentu punya hal yang sama dengan lapisan bawah. Sehingga kelompok yang protes dan lain-lain munculnya dari lapisan menengah. Nah, yang atas dengan kebijakan reformasi struktural, investasi bisa masuk, dia lebih happy. Jadi yang sekarang menjadi banyak muncul kritik, protes, itu kalangan menengah terhadap Pak Jokowi. Walaupun memang ada upaya untuk memperkuat lapisan menengah itu melalui berbagai skema kebijakan dan
yang bisa dirasakan oleh kelompok menengah. Nah, itu Jung, pertanyaannya adalah bagaimana strategi Pak Jokowi atau arahan lah Pak Jokowi kepada tim, terutama tim komunikasi ini, untuk mengeliminir protes-protes, misalkan taruhlah kita sebut seperti Rocky Gerung atau apa. Jadi ada kesadaran nggak misalkan di Presiden sendiri bahwa kalau misalkan Rocky Gerung semakin diberikan keleluasan, justru elektabilitasnya semakin tinggi sehingga dibiarkan begitu saja? Ya, itu bagian dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dari 2014, hantaman dulu PKI, kemudian anti asing dan asing gitu kan. Itu kan justru membuat masyarakat melihat Pak Jokowi itu tidak bergeming dengan tuduhan black campaigns atau serangan itu, tapi justru dengan kerja, buktikan dengan kerja. Apa yang dia lakukan sekarang ini kritik terhadap IKN, dia lakukan kerja aja. Oke Jung, sebentar kita sampai di situ, nanti kita lanjutkan setelah lagi. Silakan Jung, lanjutkan, tadi ada sedikit terpotong di sana. Apa tadi ya? Oke, kita gini, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini mengalami up and down, termasuk juga kunci-mengunci kepentingan, termasuk yang paling kita tahu semua itu era Gatot Nurmantio. Jadi ketika itu kita tahu bahwa dalam beberapa pendapat orang, pendapat warga, ini beliau ini bermain berselancar lah ketika itu di kalangan Islam garis keras, sehingga waktu 212 itu demikian suppressing, menekan pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi bisa menyelinap dalam tanda petik. Bagaimana cerita di balik itu, Jum? Ya, ini menarik ya, karena politik identitas itu kan sangat kuat dipakai pada pemilu 2014. Semburan hoax komunis ya, banyak sekali cara-cara yang mengkontraskan antara presiden sebagai figur yang tidak capable, kemudian bahkan anak atau lahir pada masa PKI, ibunya, keluarganya juga dituduh PKI, itu dengan satu kekuatan lain yang memakai identitas Islam, rakyat dan lain-lain. Itu saya kira salah satu hal yang menjadi masa kelam dari politik Indonesia. Dan itu tetap digunakan tidak hanya tingkat nasional tetapi tingkat lokal. Sehingga pilkada itu identity jadi hal yang sangat luar biasa digunakan. Nah, kita juga berhadapan dengan suatu kecenderungan struktur ekonomi yang orang merasa tidak adil, tidak mendapatkan keadilan ekonomi. Jadi bias dari kebijakan-kebijakan yang muncul pada masa lalu. Nah, oleh karena itu kelompok kelas menengah yang merasa terganggu dan juga kelompok bawah yang dimainkan dengan politik identitas ini yang kemudian diorkestrasi begitu ya, menjadi sebuah gerakan politik identitas ya, dan dengan menggunakan terminologi agama dan lain-lain. Nah, Pak Jokowi punya dua strategi dalam melihat itu. Yang pertama, beliau melihat bahwa ada kekuatan moderat yang sesungguhnya tidak ikut dalam konteks Islam politik itu. Punya pemakaian identitas, tetapi kelompok moderat itu menjadi bagian dari upaya untuk membangun keindonesiaan, terutama NU dan Muhammadiyah. Dan ini pendekatan Pak Jokowi tidak semata-mata dengan level kiai atau pesantrennya, tetapi juga menawarkan satu skema kebijakan yang banyak sekali berpihak pada kepentingan
masyarakat, terutama umat Muslim, karena masyarakat ini kan dalam tanda kutip juga mayoritas Muslim. Nah, itu dilakukan dengan 3 agenda. Satu, redistribusi aset. Itu artinya menawarkan melalui mekanisme reforma agraria, di mana aset-aset yang dulunya dikuasai secara luar biasa oleh kelompok segelintir orang, itu kemudian habis hak guna usahanya, itu yang kemudian digunakan untuk kepentingan. Dan itu efektif ya? Reforma agraria itu kan sudah berjalan. Walaupun tersendat-sendat terjadi, tapi itu sudah dilangsungkan misalnya untuk perkebunan dan lain-lain, itu dibagikan kepada masyarakat, kemudian dan tidak berhenti pada pembagian lahan, tetapi bagaimana secara produktivitas itu bisa dipastikan. Dengan apa? Akses modal yang namanya KUR. Tapi sorry, agak jauh saya memaknai ini kan politik identitas yang dibakar dengan hoax dan sesuatu yang identity minded. Jauh sekali rasanya dengan reforma agraria ini. Artinya adakah yang upaya langsung untuk misalkan menghilangkan hoax yang langsung penetrating people ini? Karena hoax itu bisa laku ketika orang merasa tidak adil. Tetapi keadilan itu kan jangka panjang. Keadilan ekonomi. Jadi orang merasa bahwa dia tidak mendapatkan keadilan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, maka faktor identitas ini yang menggerakkan mereka untuk protes, gitu, kurang lebih. Oleh karena itu, ini harus diselesaikan secara struktural. Ketidakadilan ekonomi dengan membangun struktur ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Bahwa dengan satu, redistribusi aset, akses modal melalui KUR dan lain-lain. Ketiga, penguatan SDM, vocational training dan job training ini, supaya kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan itu mendapatkan keadilan dengan perhatian negara hadir yang lebih baik. Tetapi solusi jangka pendeknya, Jo, misalkan nih kehadiran HTI ketika itu atau Muhammadiyah yang dalam tanda petik. Nah, itu yang kedua. Gitu. Iya, ini strukturalnya harus beres dulu. Kalau nggak beres, ini dia bisa jerami yang terbakar. Oleh karena itu yang kedua, ini organisasinya. Organisasi-organisasi yang punya kecenderungan melakukan mobilisasi politik yang kuat dengan penggunaan isu identitas, EPI dan HTI itu kemudian, dan penggunaan term Pancasila, itu kan presiden kemana-mana bikin kuis Pancasila, kemudian hadiah sepeda. Kedua, Indonesia ini beragam suku agamanya, orang harus sadar itu, Bhinneka Tunggal Ika, itu Islam rahmatil alamin, itu muncul dalam faktor kedua, langkah kedua ini. Langkah ketiga mungkin tambahan itu pada proses profesionalisme TNI Polri yang supaya betul-betul bisa menjaga negara kesatuan. Nah, sayangnya kita tahu bahwa radikalisasi ini atau ajaran garis keras ini juga memasuki satu TNI Polri, kedua juga birokrasi pemerintahan. Dan itu juga kita tahu bahwa ada gerakan yang mendukung sebagian dari militer itu, sehingga Pak Jokowi itu penting masuk ke lapis kedua, misalkan langsung ke Cijantung. Bagaimana? Itu memang satu, boleh dikatakan man of action itu bergerak terus gitu ya. Salah satunya itu tadi yang saya sampaikan bahwa term Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, 4 konsensus kebangsaan itu coba diturunkan dalam level yang lebih praksis, yaitu pada ASN, BUMN dan lain-lain. Gimana caranya waktu itu supaya tidak muncul radikalisme di dalam institusi negara, termasuk juga penguasaan masjid kampus, kemudian juga BUMN, aparatur sipil negara. Itu dilakukan satu mekanisme termasuk pembentukan BPIP yang secara kuat bisa melakukan proses pendekatan kekinian terhadap ini. Nah, untuk instrumen TNI Polri memang ini memang satu upaya Pak Presiden pada lapisan kedua, yang apakah itu proses dalam
penentuan bintang 1, bintang 2 itu memang keputusan presiden, dan kemudian pada organik yang ada di TNI Polri, sehingga betul-betul profesional gitu. Jangan kemudian menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu. Atau menggunakan itu untuk kepentingan politik. Nah, bagaimana kekhawatiran waktu itu kita di luar sendiri khawatir. Ini Panglima main api kan luar biasa itu. Ya, Presiden menghadapi secara langsung waktu itu kan. Waktu peristiwa 212, orang di istana sendiri waktu itu menyarankan banyak Presiden untuk sholat di Jumat di istana atau di Istiqlal. Tapi Presiden tidak mau. Beliau langsung menuju lapangan untuk pidato di dalam pertemuan itu. Jadi beliau masuk ke dalam wacana narasi yang dibangun oleh gerakan 212 itu. Sehingga tidak menjadi diametral, tapi Presiden ada di dalam gerakan. Itu saya kira salah satu. Waktu itu kita tahu bahwa terorisme juga dalam hal ini pemboman masih marak waktu itu. Ya, bagaimana itu? Ya, tentu peristiwa itu luar biasa ya sebenarnya, waktu keberanian Presiden untuk datang ke lapangan, dan itu diikuti oleh Pas Pampres dan tidak ada persiapan di lapangan. Ya, Presiden langsung masuk ke panggung, kemudian sholat Jumat bersama, kemudian balik lagi. Perasaan Jom sendiri gimana? Aku ikut waktu itu sama Pak Luhut lagi ya. Mati saya lagi. Kita berdua aja yang nggak sholat di belakang. Pak Luhut sama saya pakai peci. Ya, itu satu peristiwa yang berkesan sekali. Bagaimana keberanian dalam menghadapi tantangan itu. Apa yang membuat Presiden demikian? Nyalinya aja gede itu. Artinya mungkin gede yang sudah mati. Nyali, karena memang istilahnya dalam strategi itu kan, kalau ini kekuatannya sangat besar begitu, dan situasinya berhadapan itu kan tidak baik. Kita harus ikut menjadi bagian di situ. Luar biasa itu. Kecerdasan, bukan hanya kecerdasan, tapi keberanian untuk mengeksekusi ide itu. Nah, pemirsa, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, kita sampai ke sesi terakhir. Kita akan membahas sekarang tentang transisi pemerintahan dari Pak D, si tukang kayu, ke Prabowo. Jom, bagaimana masa transisi ini dimaknai terutama oleh tim yang sejak awal membackup keberadaan Presiden Jokowi, terutama dalam hal apakah transisi ini adalah sesuatu yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, ataukah memang akan seperti era SBY mendeliver segala kewajibannya ke Jokowi? Ya, kita nggak punya proses transisi yang mulus ya. Betul. Iya, zaman Bung Karno ke Pak Harto nggak mulus. Zaman Pak Harto ke reformasi juga tidak berjalan mulus. Dari Habibie ke Gus Dur juga. Kemudian dari Bu Mega atau Gus Dur ke Bu Mega, Bu Mega kemudian ke Pak SBY juga, fase transisinya juga terjadi ya bagus. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga tidak berjalan dengan mulus. Nah, kita punya satu model baru sekarang ini, pengalaman baru transisi yang dipersiapkan dengan baik antara presiden terpilih dengan presiden existing. Dan memang model ini menjadi satu ujian. Apakah model ini bisa digunakan berikutnya? Mengapa ini penting? Karena presiden terpilih itu akan menjalankan APBN yang dibuat pada masa presiden existing. Jadi yang membacakan APBN 2025 Presiden Jokowi, bukan Prabowo gitu. Sehingga hubungan proses transisinya harus disiapkan dengan baik. Nah, bagaimana cara untuk membangun proses transisi?
pada masa Presiden Jokowi 2014 membentuk tim transisi. Betul. Tapi tim transisi itu hanya merumuskan ide dari visi misi, tapi tidak punya gimana caranya masuk action plan-nya. Langsung setelah di Presiden 20 Oktober dilantik langsung bisa jalan gitu. Nah, kesulitannya terjadi waktu itu. Nah, akhirnya Pak Prabowo ini membentuk apa yang dengan tim transisi. Bukan tim transisi dalam pengertian 2014, tetapi asistensi gitu, sinkronisasi. Karena apa? Pemerintahan Pak Jokowi dipandang sebagai keberlanjutan. Jadi yang diperlukan bukan tim transisi, tapi tim sinkronisasi gitu lah. Yang melakukan sinkronisasi antara program-program yang dirumuskan Pak Prabowo dan rancangan yang disiapkan pada tahun 2024 ini. Nah, setelah sinkronisasi dilakukan, maka mulai dibentuk satu badan-badan yang dianggap perlu. Untuk ketika dilantik itu langsung eksekusi, Badan Gizi dan Badan Komunikasi Kepresidenan. Kedua, pengisian orang-orang yang dalam pos-pos yang sebenarnya penting untuk mengawal proses transisi. Apa? Menteri Keuangan. Keuangan dulu, Wakil Menteri Keuangan. Wakil Menteri Thomas Diondono. Itu untuk mengawal proses APBN. Yang kedua, ketahanan pangan yang jadi program prioritas, maka Wakil Menteri Pertanian. Baru proses gelombang berikutnya Kumham, karena regulasi-regulasi yang dibutuhkan. Transisi itu membutuhkan itu energi, SDM, investasi, Badan Gizi dan Badan Komunikasi Kepresidenan. Artinya kita punya pengalaman baru untuk mempersiapkan proses transisi secara lancar, soft landing ya, dan efektif gitu. Karena kalau nggak ada eksperimen ini mungkin setelah terpilih dilantik 20 Oktober tidak bisa begitu saja jalan. Gitu. Ya, saya kira ini adalah sebuah tradisi baru, peralihan yang dikawal dengan baik. Ada sesuatu yang sifatnya strategi yang disiapkan, perencanaan yang dilakukan, dan pengisian orang. Bahkan yang menurut bacaan saya, itu Presiden Jokowi bukan hanya mempersiapkan pos dan orang, tetapi juga ekosistem politik sudah dipersiapkan. Bagaimana yang dipercepat, juga demikian juga PKB. Betul. Bagaimana, apa yang behind the scenes? Memang reorganisasi politik kekuasaan itu terjadi setelah biasanya pemilu, dan itu yang kita rasakan sekarang ini kan hal yang sama 2014 juga. Reorganisasi berlangsung, dan berapa partai yang selama ini jadi kompetitor dalam pilpres itu bisa masuk ke dalam pemerintahan. Itu saya kira tren yang dibangun sejak 2019 bahwa rekonsiliasi dan penguatan pemerintahan itu bagian dari upaya untuk membuat konsolidasi berjalan dan juga program-program bisa berjalan efektif. Nanti kalau memang harus bersaing lagi gitu. Jadi ada proses yang memang agak unik gitu. 2019 ada rekonsiliasi dan membuat itu menjadi satu hal yang penting sebenarnya di tengah menghadapi tantangan global. Kalau semua bisa terakomodasi dengan baik, kemudian ada visi yang ingin dicapai, itu harus memang bersama-sama untuk mengerjakan itu. Bukan berarti itu akan mengabaikan oposisi atau kritik. Itu tetap aja demokrasi tetap berjalan. Orang bebas untuk menyampaikan kritik pada pemerintah. Oposisi juga berada di luar pemerintah. Tetapi kekuatan untuk menjalankan program ini bisa dilakukan selama 5 tahun. Justru itu kritiknya terhadap pembentukan Kim Plus gitu misalkan, dengan analogi dengan Barnas di Malaysia, dianggap sebagai pemasungan terhadap demokrasi. Itu yang penting kan semua dibangun disadari oleh partai politik, dan setiap partai punya anggaran dasar kedaulatan yang tidak bisa dicampuri oleh partai lain, dan mereka bisa secara independen menentukan. Asal ini secara konsensus dibangun, didasarkan atas penghargaan penghormat terhadap otonomi partai, itu saya kira nggak masalah. Ini kan cara bersatu. Cuman yang kita ingin bangun adalah platformnya yang betul-betul kuat, berbasis pada platform yang ingin dibangun dalam 5 tahun ini. Bukan semata-mata sharing of powers, yaitu pembagian kekuasaan, jabatan, tapi
yang dikerjakan jelas selama 5 tahun. Itu apa yang harus dituntaskan. Saya kira kekuatan politik yang membangun koalisi ini jadi embrio untuk koalisi permanen. Oke. Dan justru menurut kami, menurut saya ini adalah implementasi dari demokrasi Pancasila yang sebenarnya. Boleh begitu. Tapi itu tadi syaratnya harus ada didasarkan pada visi ideologis yang sama, bukan semata-mata nunut mulia, dagang sapi. Nunut mulia atau dagang sapi, nunut mulia asal ikut nikmati. Gitu. Bukan itu, esensinya adalah reformnya sama, itu dibangun suatu pemerintahan yang kuat, sehingga kuat sekali menghadapi krisis. Karena kita pengalaman pandemi kemarin, kalau bersatu kita akan mampu untuk menghadapi situasi krisis. Apa jadinya kalau waktu itu ada oposisi kuat, dan bukan berarti tidak boleh oposisi oke, tetapi ketika kekuatan ini bisa untuk menyelesaikan banyak persoalan akan efektif. Ya, pemirsa, itu sesi terakhir. Mungkin penutup untuk sesi ini, Jom, silakan. Apa kira-kira? Ya, ini situasi politik yang perlu teman-teman pelajari, bagian dari literasi politik kita bersama, bahwa kritik dalam demokrasi itu sesuatu yang harus menjadi energi, jadi vitamin, tetapi juga harus dibedakan dengan apa yang kita sebut sebagai hujatan, ujaran kebencian, yang memang kita tidak perlukan dalam demokrasi, yang kita perlukan kritik. Gitu. Nah, kita akan pelajari situasi ini, kita lihat mana yang tidak baik harus dikoreksi, mana yang tidak sempurna harus disempurnakan, dan itu esensi dari demokrasi tersendiri. Jika presiden juga menyadari nggak mungkin semua hal bisa dipenuhi, banyak orang yang tidak puas dengan apa yang dihasilkan, situasi yang nggak pernah, mohon maaf. Situasinya memang sistem kita mengharuskan kalau memang nggak disukai ya jangan dipilih. Nah, itu adalah sistem untuk menghukum. Nah, approval rating yang rendah juga, gitu, tidak disukai rakyatnya. Oleh karena itu kritik itu sangat dipentingkan dalam demokrasi, dan oleh karena itu jangan berhenti untuk melakukan kritik. Itu adalah satu yang menjadi energi untuk perbaikan ke depan. Ya, terima kasih, Ujung. Pemirsa, itu tadi obrolan di sesi pertama ini dengan Anagung Ari Dwi Payana tentang berbagai hal terkait dengan tugas-tugas beliau di Stafsus, dan demikian juga arah politik pemerintah Jokowi selama 10 tahun terakhir ini, dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Rasanya itu saja untuk sesi kali ini. Untuk Kagama Bali, terima kasih telah mensponsori podcast ini. Rekan-rekan yang bertugas, terutama kepada Anda yang tetap setia dari episode 1 hingga episode 16 ini, tetap menjadikan Paradoksis sebagai asupan ide dan pendidikan atau bahkan pencerahan bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini kepada sahabat dan Nandai Tolan. Rasanya itu saja. Sukses semua. Terima kasih. Salam Kagama. Kuyub Rukun Migunani. Ada persyaratan minimal umumnya yang boleh mendaftar di Suapi. Kita lihat, jadi keputusan dari 20